dan masih bersama Malik and Essentials dan kita masih ingatkan sekali lagi di episode kali ini ya, tweet pic foto kamu lagi nonton ya. Kita semua di sini ya. Ada hashtagnya sekali lagi Tonight Show Malik. Ke @tonightshow_net ada hadiah 2 CD terbaru dari Malik and Essentials. Satu pertanyaan. Ini biasanya kita kasih setiap band baru datang. Cuman kita telat ngasihnya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ini nanti di akhir kita akan tagih. Kira-kira kalau satu pertanyaan buat Malik yang pengen ditanyain ke Malik apaan? Nah itu setiap band kita tanyain itu. Kira-kira kalian pengen ditanyain apaan? Dan mereka selalu menganggap ini pertanyaan nggak mutu, tapi ya udahlah. Simpan jawabannya buat nanti di akhir acara. Ya, kalau kita inget ya, ingetin, jangan lupa lagi. Kayak waktu kemarin Superman Dead lupa loh. Iya, nggak enak. Malik, saya kemarin lihat di ada suatu daerah kafe itu. Satu daerah kafe gimana sih? Ada kafe di satu daerah. Itu. Namanya Malik. Nggak namanya Malik sih, tapi katanya itu kafenya anak-anak Malik. Beneran? Ada? Ya. Itu kalian yang bikin? Jadi itu sebenarnya di base camp kita. Oh, di base campnya Malik. Jadi base camp kita tuh berbentuk ruko, 4 lantai. Lantai satunya tuh coffee shop. Oh, coffee shop. Namanya, lantai 2 kantor manajemen kita. Lantai 3 Pakaian muslim 3 ya. Pakaian muslim. Jual voucher. Oh, kalian sering ngejam di sini ya? Sering kalau ada acara TV apa gitu. Ada studionya di atas? Ada lantai 4. Wah, enak banget. Ada lift? Wah, pegal dong ya. Alat-alat di lantai berapa alat-alat ngomong-ngomong? 4. Kita nyewa gudang sih. Oh, sangkain lantai 4, krunya kasihan banget. Tiap manggung. Tapi itu berarti manajemen yang ngelola ya? Apa? Manajernya Jawa. Oh, iya. Usahanya dia sendiri? Bisa. Ya udah. Kalian ada informasi mungkin kalian setiap minggu pasti ada sekali ngejam di situ atau hari-hari tertentu? Kalau untuk di backyard coffee, kita beberapa waktu yang lalu kita ada namanya backyard session. Jadi di sana tuh gue pernah datang by the way. Pas kalian main, iya. Gue zaman sepeda sama anak Bintaro malam-malam datang pas kalian lagi main. dulu mungkin masih ada ini ya, steak ya. Masih kayaknya di ruko-ruko baru kan di belakang Bintaro, iya. Jadi backyard session itu kita biasanya ngejam di sana. Malik sebagai host, ketua rumah. Tapi ada 2 band yang bisa perform di sana. Untuk misalnya band baru banget atau dulu Raisa pernah perform di sana. Hi-Fi pernah main di sana. Cuman kita udah bilang dulu ke followernya di Twitter bahwa yang bakal perform adalah ini gitu. Ini emang fansnya kan banyak banget ya. Fansnya Malik kan banyak banget, makanya ini ada di YouTube juga. Banyak yang coverin lagu-lagunya Malik. Ada yang sampai bikin satu video Malik and the Bolot. Itu Malik sama Bolot. Beda. Ini dia. Tuh, saksikan. Kreatif ya. Ini buktikan bahwa fansnya memang banyak gitu loh. Banyak. Dan mereka hafal dan juga ikut terlibat buat bikin lagi ke cover gitu loh. Kebanyakan dari mereka nggak ada suaranya. Iya. Pertanyaan standar sih sebenarnya buat semua band. Apa arti fans dan lain-lain. Sebenarnya standar banget deh. Sebetulnya kalau dinyanyiin sama fans-fans gitu, kesel atau senang sih? Kesel sih nggak mungkin. Loh, kalau nyanyiin jelek atau salah-salah, iya bener, kan? Takutnya merusak jadinya gitu. Suatu hari kita pernah manggung di acara rock. Acara rock. Genrenya rock? Rock.
Oke. Di Surabaya apa? Surabaya lagi Tambak udah Sari. Surabaya. Tambak Sari. Stadion itu. Stadion itu. Awalnya sih kita senang karena yang nonton pasti akan banyak kan. Cuman ternyata kita manggung jam 7, dari jam 3 aja yang nonton udah dari berapa kilo sebelumnya udah pada nongkrong di pinggir jalan gitu kan. Sesuai dengan diperkirakan, bukan crowd-nya Malik lah yang pasti ya. Crowd yang rusuh banget ya. Rock. Kita manggung, mereka ngadep kanan aja gitu. Ngadep kanan. Jadi kita nggak tahu. Dalam keadaan serentak mereka tanda tidak appreciate-nya itu begitu gitu. Tapi ada di pojokan gitu mungkin sekitar 500 orang lah ya. Itu yang tetap nyanyiin lagu kita gitu. Dan di saat itu kita pikir kita tetap perform dengan maksimal karena ada mereka. Jadi kalau sejak malam itu bagi gue sih fans itu artinya energi untuk kita. Wow, Oke. bagus. Kata-katanya bagus. Bener loh gua. Fans adalah energi, benar. Dari sebuah pertanyaan yang standar akhirnya gue tahu sebuah cerita dan juga terkuak. Benar. Arti fans adalah energi gitu. Ya. Terkuak. Padahal pertanyaan standar. Benar. Apa arti fans? Tapi dia bisa jawab itu dengan sebuah kisah gitu. Dan arti standar adalah pegangan buat motor. Ya kan? Tangannya kan standar tadi ngomong standar. Oh iya. Pertanyaan yang standar. Oh, iya. Kirain standar yang mau dibahas. Nah, kita ada info, Hesti akan memberikan info di sini Mas tentang fans-fans yang kelakuannya luar biasa. Nah, seperti apa? Silakan Hesti. Terima kasih Vincent dan Desta. Tapi kalau ngomongin soal standar itu nama minimarket di daerah rumah gue. Nggak usah dibahas, ngapain bahas rumah lo, komplek Tapi lo. beneran ada. Nggak penting banget lah. Nggak, makanya kita sautin aja. Tapi kasihan. ini yang penting, yang Nah, penting. ini baru. Nah, kalau yang ini adalah kelakuan fans yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Toby Sheldon. Seorang fans Justin Bieber asal Los Angeles ini menghabiskan waktu 5 tahun dan lebih dari 100.000 US dollar atau sekitar 1,1 miliar rupiah untuk mengoperasi mukanya menjadi seperti Justin Bieber. Dia melakukan hal tersebut karena dia merasa idolanya Pelatih itu malah memiliki wajah yang sempurna. Ini udah mirip banget gak sih? Kurang mirip kali ya. Kalau itu fansnya Justin Bieber. Ini ada juga fans The Beatles asal Kanada yaitu Daniel Zook. Itu berencana untuk mengkloning John Lennon untuk menghidupkannya kembali. Bahkan ia berhasil membeli gigi John Lennon di sebuah lelang dengan harga 20.000 pound sterling atau sekitar 400 juta rupiah. Dan dia mengumumkan bahwa ia akan menggunakan DNA dari gigi tersebut untuk mengkloning John Lennon. Oke. Berikutnya adalah terjadi di Jepang di tahun 2011 kemarin. Di mana seorang fans AKB48 itu membeli 5.500 keping single terbaru. Fans ini mengeluarkan 8.800.000 yen atau lebih dari 1 miliar rupiah untuk membeli semua CD tersebut. Katanya ia melakukan itu untuk mendapatkan nomor yang bisa ia gunakan untuk voting pemilihan member di single berikutnya. Wow. Fansnya juga butuh dana yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah dari Indonesia. Ini yang sempat ramai kemarin. Ada seorang fans JKT48 itu menjual botol minuman yang katanya ada bekas bibir Nabila JKT48 dengan harga 2 juta rupiah. Si fans tersebut mengaku Nabila itu beneran minum dari botol itu dan yang membelinya adalah seorang penggemar berat JKT48. Ya kebetulan saya ada juga nih botol minuman bekas bibir saya jual seharga 3 juta. Ada yang mau beli? Siapa yang mau? Ada yang malah geli. Nabila itu 2 juta loh kejual. Lu kan beda, takut ketularan TBC juga. Udah sembuh. Oh, udah sembuh. Ini yang ada-ada aja, ada yang lebih ekstrim lagi gak sih? Banyak loh yang JKT48 itu memang banyak loh. Gue lihat ada bekas tisu, bekas apa gitu dijual-jualin. Namanya juga fanatik. Iya, ada seperti itu. Tapi ada gak sih kalau lu misalnya Vincent, lu pernah gak sih ada yang lu mau ngejual bekas apa lu gitu kemana? Bekas sepeda lu aja kemarin gak laku-laku ya? Thank you Asti buat informasinya. Dengar-dengar nih, ceritanya katanya ada satu fans berat Malik yang mau jadi kru. Bener ya? Iya soal itu yang saking fans berat akhirnya kalian jadiin kru. Nggak ada ya? Berarti salah informasi. Ada. Ada kan? Please ada nih. Adain lah. Bukan kru sih. Dia jadi kerja di manajemen kita. Oh jadi kerja. Jadi kerja. Dulu dia hampir selalu datang di tiap show kita. Dari album pertama dia udah ngefans tuh. Album pertama ya? Iya lah. Iya mungkin ya. Ngikut terus. Ngikut terus. Ada namanya The Essentials Team gitu. Akhirnya kita pikir dia nih
ada potensi ke arah untuk manajerial kayaknya gitu. Sampai sekarang udah 2 tahun ya. Oh, masuk manajemen sekarang? Iya. Sebagai? Sebagai General Affairs. Oh, general affair. Jadi kalau ada yang selingkuh anak-anak ini affair, ada. Dia jenderalnya. Dia yang ngawasin ya. Dia yang bertanggung jawab tuh. Iya, itu jenderal. Angga ada affair sama cewek lain, dia tuh yang tanggung jawab. Iya, iya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan tunggu-tunggu ya. Ya. Tadi nih gue ingetin nih. Kita di pertanyaan terakhir tadi tuh. Kira-kira kalian pengen ditanya apa? Nah, Indah dari tadi nggak bersuara. suaranya di hari lagi seret. Seret, suara saya Lagi kecil. suaranya lagi seret. Pengen ditanya apa ya? Kan biasa band gitu kan kalau promo ke radio-radio. Pertanyaannya ini mulu. Ini bosen. Gue tuh tapi- pengen ditanyain apa gitu. Ini soalnya based on pengalaman pribadi. Ya kan? Keren. Dulu bro. Nah, ini tas dulu. Nah, nih akhirnya nih. Mau ngakuin juga akhirnya dia ini orang nih. Gue sih mau ngakuin, tapi nggak usah dibahas. Oh iya iya. Apa? Dulu sebelum Malik kayak gini tuh gimana? Nah itu. Nah itu. Itu bagus. Itu. Ya bagus lah. Susah tuh mikirnya. Dulu sebelum Malik kayak gini tuh kayak gimana? Iya, karena orang kayak nggak tahu deh. Perjuangannya gitu. Iya, Ya, soalnya iya, banyak iya, yang iya. datang ke kita gitu, pengen jadi musisi gitu. Tapi mereka nggak tahu proses apa aja yang Nah. telah kita lakuin gitu. Soalnya kan kita taunya misalnya orang-orang nih, lihat tahu Malik itu adalah band yang kaya-kaya, wangi-wangi gitu. Taunya gitu. Iya kayak misalnya ditanya, Malik kok lagunya nih untuk menengah ke atas aja sih gitu. Ditanya itu misalnya. Ya kita pengen jawab, sebenarnya bukan pilihan kita dong. Iya. Kita sih pengennya dari yang tingkatan bawah sampai atas denger semua Kecil gitu. tua semua dengar gitu. Cuman kayak kita yang disalahin kenapa kita buat lagunya seperti ini gitu. Ya kenapa kita yang salahin? Yang salah Iya, bukannya bener ya. kenapa nggak mau beli lagu kita, itu kan yang Iya. mesti salahin sebenarnya. Iya benar loh. Benar loh kayak Kenny G. Kenapa kesannya buat orang-orang pinter doang? Yang salah yang kenapa yang nggak pinter nggak beli gitu. Iya, iya. Bener. Kenapa tuh Kenny G nggak ada vokalnya? Gitu ya kan? Dia main ini, trompet. Ya iyalah, ngapain. Trompet apa? Apa Saxophone. namanya? Saxophone. Oh iya benar. Jadi itu satu hal yang menjadi mungkin orang salah kaprah ya kayak Malik nih bikin musik buat menengah ke atas doang. Segmented. Ya kalau kita mah berkarya nggak ada segmennya. Iya. Berkarya begini aja, kalian aja yang mengsegmenkan diri kalian sendiri kan sebenarnya Betul. seperti itu. Nah, bagus. Oke, terima kasih Malik and Essential. Dan buat pecinta Tonight Show ya, kita ada 2 CD dari Malik and Essential, album terbarunya. Jangan lupa mention ke @tonightshow_net. Ada hashtagnya Tonight Show Malik ya. Foto bareng, Orang Thailand. Bener ya. Foto bareng TV-nya ya. Bukan TV-nya. Foto sama TV lagi nonton kita gitu loh. Iya, di jangan episode nonton ini. yang lain. Ya. Sukses buat Malik sekali lagi. Amin. Terima kasih. Jujur aja gue termasuk salah satu orang yang dulu nggak ngefans sama Malik awal-awal, akhirnya di terakhir-terakhir gue Dulu gue nganggapnya juga gitu, wangi nih kaya-kaya Iya. gitu. Ternyata nggak gitu wangi, akhirnya gue ngefans. apalagi abis album Sriwedari. Kita doakan sukses, semakin sukses lagi dan terus berkarya buat Malik. Ya. Nanti mereka akan perform lagi di Ya. akhir episode ya. Jangan kemana, tetap di Tonight Show. Nah ini kan dipentulin kayak gini nih. Habis itu nanti bagian yang apa nih yang pendeknya pendeknya. ini dibawa ke atas dikit.